Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amanda Sakira, NIM 200422886 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dosen pembimbing Yulia Hanuselina, SIP, MAP. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan pembangunan. 1. Proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas. Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab 2 Pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN, yaitu untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP daerah dan RPJMN. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada bagian kedua mengenai perencanaan pembangunan daerah di pasal 263 menyatakan bahwa penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Disusul pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, pasal 269 dan pasal 271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten atau kota yang dapat dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD provinsi untuk kabupaten. RPJMN nasional merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga, dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara keseluruhan, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana pembangunan memiliki siklus yang berlanjut mulai dari proses 1, penyusunan rencana. Pembangunan dibagi menjadi 2. Pertama, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang. Penyusunan rencana dilakukan dengan menyiapkan rancangan awal rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Kedua, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. Penyusunan rencana jangka menengah dilakukan dengan menyiapkan rancangan awal rencana pembangunan, menyiapkan rencana kerja, dan musyawarah perencanaan pembangunan. 2. Menyusun rancangan akhir setelah mendapatkan masukan dari Musrenbang. 3. Menetapkan rencana melalui peraturan perundang-undangan. 4. Mengendalikan pelaksanaan rencana. 5. Mengevaluasi pelaksanaan rencana. 2. Organisasi atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, yaitu Bapeda. Peranannya adalah 1. Menyiapkan rencana awal RKPD, dalam hal ini menyiapkan rancangan awal RKPD. Bapeda mempunyai peran yang sangat penting
karena rancangan awal inilah yang akan digunakan sebagai dasar dalam RPJMD hingga nantinya RPJMD menjadi Perda. 2. Menghimpun laporan setiap SKPD. 3. Menyatukan kegiatan. 4. Saling tukar informasi. 5. Menyelenggarakan musrenbang RPJMD. 6. Menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil musrenbang. 7. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD. Yang ketiga, ada hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Merupakan model operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan, di mana tiga pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha atau layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Dalam kerangka tersebut, sektor swasta akan mendapat keuntungan dalam jangka panjang dengan inklusivitas berimbang antara rantai produsen dan konsumen. Sektor publik akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi, serta keterjaminan partisipasi dan kepemilikan para pihak. Sedangkan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan perolehan keterampilan, pengetahuan, dan teknologi baru. Dahulu meyakini bahwa model kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan menjadi pendekatan terbaik untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Program yang akan mendorong formulasi dan memfasilitasi terbangunnya kesepahaman, kesepakatan, dan dukungan bersama bagi rencana pembangunan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pada saat yang bersamaan, pendahulu juga akan mendorong praktek-praktek pengelolaan terbaik diselenggarakan pada masing-masing sektor. Model kemitraan pembangunan tersebut akan dikembangkan pada skala pengelolaan yang paling kecil, mulai dari skala desa hingga tingkat kabupaten. Secara konkret, program akan mendorong terbangunnya dialog antara masing-masing pihak melalui riset dan kajian, seminar atau lokakarya, forum dialog, implementasi model kerjasama di tingkat lokal, dan memfasilitasi terbangunnya kesepakatan-kesepakatan operasional multi-pihak dalam jangka panjang. Yang keempat, ada mainstreaming SDG dalam pembangunan di Indonesia. Memasuki tahun milenium, tepatnya September tahun 2000, para pemimpin dunia dan perwakilan dari 189 negara berkumpul di New York, Amerika Serikat, untuk menyepakati deklarasi milenium atau yang lebih dikenal dengan sebutan Millennium Development Goals. Deklarasi tersebut merupakan bentuk nyata dari usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global. Millennium Development Goals berisikan 8 tujuan yang ingin dicapai hingga tahun 2015 dengan berbagai indikator untuk masing-masing sasaran tersebut. Kedelapan sasaran tersebut adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Tujuannya: 1. Mencapai pendidikan dasar untuk semua. 2. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 3. Menurunkan angka kematian anak. 4. Meningkatkan kesehatan ibu. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.